Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi kesadaran. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya dan teman saya di sini ada saya Belinda Anissa, ada Anastasia, Dinar Ismail, Enisa, Endrianto, Intan Martia, sama Yosa Afriani. Di sini saya akan menjelaskan definisi kesadaran. Di sini secara harfiah kesadaran sama artinya dengan mawas diri atau awareness. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Lalu di sini ada teori kesadaran. Di sini ada menurut Carl Jung, kesadaran menurut Carl Jung itu terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan. Itu ada ego, personal unconscious, sama kolektif unconscious. Di sini ada ego. Ego itu merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Lalu di sini ada personal unconscious. Itu struktur spesi ini merupakan wilayah dari berdekatan dengan ego. Jadi terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression sama suppression. Jadi penekanan kenangan pahit ke dalam personal unconscious dapat dilakukan oleh diri sendiri secara mekanik, namun bisa juga karena desakan dari pihak luar yang kuat dan lebih berkuasa. Lalu ada kolektif unconscious. Itu merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang. Lalu kolektif unconscious itu terdiri dari beberapa archetype. Itu merupakan ingatan ras akan suatu bentuk pikiran universal yang diturunkan oleh generasi ke generasi. Bentuk pikirannya ini menciptakan gambar-gambaran yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yang dianut oleh generasi tertentu secara hampir menyeluruh dan kemudian ditampilkan berulang-ulang pada beberapa generasi berikutnya. Macam kesadaran pasif, keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. Kesadaran aktif, kondisi di mana seorang menitik beratkan pada inisiatif, mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. Adapun 5 tingkat keawasan. 1. Kesadaran tingkat tinggi. Melibatkan pemrosesan terkontrol ketika individu secara aktif berfokus pada usaha mereka untuk mencapai tujuan. Contohnya, mengerjakan soal matematika atau pelajaran lainnya, menyiapkan bahan untuk debat, bersiap untuk memukul pada pertandingan bisbol. 2. Kesadaran tingkat rendah. Meliputi pemrosesan otomatis yang memerlukan sedikit perhatian, seperti ketika sedang melamun. Contohnya, menekan nomor di telepon genggam. Kegiatan mengetik yang dilakukan oleh individu yang sudah biasa mengetik. Mengamati matahari tenggelam. 3. Kondisi kesadaran yang berubah. Dapat disebabkan oleh obat, trauma, kelelahan, kemungkinan hipnosis, dan deprivasi sensoris. Contohnya, perasaan setelah meminum alkohol atau obat-obat tertentu. Di bawah pengaruh hipnosis untuk berhenti merokok, atau menurunkan berat badan. 4. Keawasan bawah sadar. Dapat terjadi ketika terbangun ataupun ketika sedang tidur dan bermimpi. Contohnya, tidur dan bermimpi. 5. Tidak ada keawasan. Keyakinan Freud bahwa beberapa pikiran tidak sadar disebabkan oleh kecemasan dan emosi negatif lain yang tidak diakui oleh kesadaran. Contohnya,
pikiran-pikiran tidak sadar, pingsan karena pukulan atau di bawah pengaruh obat bius. Menurut Sigmund Freud, dalam teori tentang alam sadar, conscious mind, Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Terkait dengan alam sadar ini adalah apa yang dinamakan oleh Freud sebagai alam prasadar, pre-conscious, yaitu jembatan antara conscious dan unconscious. Berikut ini fungsi-fungsi kesadaran. 1. Konteks setting. 2. Adaptasi dan pembelajaran. 3. Prioritas. 4. Rekrumen dan kontrol. 5. Pengembalian keputusan. 6. Deteksi dan penyuntingan kekeliruan. 7. Monitor diri. Tidur dan mimpi. Tidur merupakan kebalikan dari keadaan terjaga, namun kedua keadaan itu memiliki kesamaan. Kita berpikir saat kita tidur seperti yang ditunjukkan oleh mimpi, walaupun jenis pikiran dalam tubuh kita berbeda dari jenis yang kita lakukan saat terjaga. Kita membentuk memori saat tidur. Seperti yang kita ketahui bahwa fakta kita mengingat mimpi. Mimpi terkadang disebut sebagai sesuatu yang tidak logis dan salah tempat. Dalam mimpi, pusat perhatian kita adalah diri kita sendiri, walaupun terkadang kejadian di luar diri, seperti bunyi sirine yang melengking dapat mempengaruhi isi mimpi. Fungsi tidur. 1. Tidur adalah sesuatu yang normal, tidak hanya untuk mengembalikan keadaan fisik tubuh, namun juga untuk fungsi mental. Yang kedua, tidur diperlukan untuk proses adaptasi dan pertahanan diri menurut teori preservasi dan proteksi. Yang ketiga, tidur juga mungkin dibutuhkan untuk konsolidasi ingatan. Efek kekurangan tidur. Kekurangan tidur dapat menyebabkan stres dan dapat berakibat pada tubuh dan otak. Ketika kekurangan tidur, individu mengalami kesulitan memusatkan perhatian terhadap tugas dan penyelesaian masalah. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur menurunkan aktivitas otak di talamus dan korteks prefrontal, juga mengurangi kompleksitas aktivitas otak. Efek terbesar dari kurang tidur jelas terlihat dalam gangguan yang jarang terjadi, yang disebut fatal familial insomnia atau FFI. Gangguan ini disebabkan oleh mutasi genetika yang menyebabkan ketidakmampuan tidur progresif. Sepanjang waktu, jam tidur individu tersebut akan semakin sedikit, menjadi gelisah, mengalami pergerakan motorik yang aneh, dan kebingungan. Individu tersebut mungkin mengalami halusinasi dan hidup dalam mimpi. Belum ada penyembuhan untuk FFI, dan FFI dapat menyebabkan kematian, umumnya 18 bulan setelah gejala-gejala dari gangguan ini muncul. 5 tahapan tidur. Yang pertama, alpha, masih dalam kondisi sadar dan rileks, ditandai dengan tidur mengantuk. Pada tahap ini, individu dapat mengalami pergerakan otot tiba-tiba yang disebut myoclonic jerk. Yang kedua, theta, pre-conscious, awal fase ketidaksadaran, ditandai oleh gelombang theta yang memiliki frekuensi lebih pelan dan amplitudo lebih tinggi dari gelombang alfa. Yang ketiga, spindle, fase lebih tinggi dari pre-conscious. Pada fase ini, aktivitas otot mengalami penurunan, dan individu tidak lagi sadar akan lingkungannya. Yang keempat, delta, fase ketidaksadaran atau unconscious. Tidur delta adalah tidur terdalam kita, ketika gelombang otak paling berbeda dengan gelombang otak ketika tengah terjaga. Pada periode ini, saat tersulit untuk membangunkan individu yang tengah tidur. Yang kelima, REM atau Rapid Eye Movement. Tidur REM adalah tahap aktif tidur ketika mimpi yang terlihat paling real terjadi. Individu yang terbangun ketika tidur REM memungkinkan besar mengatakan bahwa mereka bermimpi dibandingkan jika mereka dibangunkan pada saat berada pada tahap tidur yang lain. Gangguan tidur. Yang pertama ada narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan tidur yang cukup umum diderita. Namun seperti gangguan tidur lainnya, ia juga amat jarang dikenali oleh masyarakat. Narkolepsi dalam bahasa awam bisa dikatakan sebagai serangan tidur di mana penderitanya amat sulit mempertahankan keadaan sadar. Yang kedua ada sleep paralysis. Menurut medis, keadaan ketika orang akan tidur atau bangun tidur merasa sesak nafas, seperti dicekik, dada sesak, badan sulit bergerak-gerak, dan sulit berteriak disebut sleep paralysis alias tidur lumpuh. Karena tubuh tak bisa bergerak dan serasa lumpuh.
Yang ketiga ada somnambulisme, berjalan sambil tidur. Adalah penyakit yang ditandai dengan gerakan berjalan pada saat tidur. Si penderita mungkin juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang lain, seperti berbicara atau makan pada saat tidur. Berjalan sambil tidur khususnya dapat terjadi pada saat tidur yang terlalu nyenyak. Gangguan tidur selanjutnya ada, yang keempat ada insomnia. Insomnia adalah ketidakmampuan untuk tidur. Insomnia meliputi masalah tidur, terbangun di malam hari, atau terbangun terlalu awal. Yang kelima adalah mimpi buruk dan teror di malam hari. Mimpi buruk adalah mimpi yang menakutkan dan membangunkan individu dalam tidur REM. Teror di dalam malam hari ditandai dengan terbangunnya tiba-tiba dari tidur dengan perasaan yang takut. Hal ini disertai dengan reaksi fisiologi seperti detak jantung dan pernapasan yang cepat, teriakan yang keras, nafas berat, dan gerakan-gerakan. Yang keenam ada apnea tidur. Apnea tidur adalah gangguan tidur ketika individu berhenti bernapas karena lubang angin gagal terbuka atau karena proses otak yang terlibat dalam pernapasan gagal bekerja seperti seharusnya. Salah satu tanda umum pada apnea tidur adalah mendengur dengan keras, dan di antara denguran tersebut terdapat jeda sunyi atau disebut apnea. Teori-teori mimpi. Di sini ada 3 teori. Yang pertama, teori psikoanalisis. Menurut teori psikoanalisis, mimpi memungkinkan bertujuan untuk memenuhi keinginan dan hasrat yang terlarang atau tidak realistis, yang dipaksakan masuk ke dalam bagian ketidaksadaran di dalam pikiran. Kelemahan interpretasi seringkali terlalu jauh. Tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk menginterpretasi makna terpendam. 2. Teori kognitif-kognitif. Teori ini menyatakan bahwa mimpi merupakan modifikasi dari aktivitas kognitif yang terjadi selama kita terjaga. Perbedaannya adalah saat kita tidur, kita terputus dari input sensorik dari dunia luar dan pergerakan tubuh sehingga pikiran kita cenderung lebih terpencar dan tidak fokus. Yang ketiga, teori aktivitas sintesis. Teori ini menyatakan bahwa mimpi terjadi ketika korteks mencoba membuat interpretasi atau makna yang berarti dari pelepasan saraf spontan yang diawali di pons. Sintesis yang dihasilkan dari sinyal ini dengan ingatan maupun pengetahuan yang telah kita miliki tampil dalam bentuk mimpi. Dalam pandangan ini, mimpi tidak menutupi keinginan yang tidak disadari, tapi dapat menunjukkan persepsi, konflik-konflik, dan kecemasan seseorang. Obat psikoaktif. Sejak dahulu, obat-obatan telah digunakan untuk mendapatkan efek psikologisnya, seperti mengubah kognisi dan emosi dengan mempengaruhi neurotransmitter dalam otak. Obat-obatan yang mempunyai efek psikologis disebut sebagai psikoaktif. A. Anti-anxiety drugs, yaitu obat yang dapat menurunkan kecemasan dan termasuk pada golongan yang dinamakan benzodiazepin. Obat-obatan ini sering dikenal dengan tranquilizer pemenang. Tranquilizer ini terdiri dari tranquilizer minor dan tranquilizer mayor. 1. Tranquilizer minor. Obat-obat ini biasanya diberikan pada pasien yang mengeluh cemas atau tegang, walaupun beberapa orang sering menggunakannya sebagai pil tidur. 2. Tranquilizer mayor. Tranquilizer mayor dianggap pada bagian yang luas untuk mengurangi bentuk-bentuk kebutuhan yang bervariasi dari pengendalian dan pengawasan. Dalam beberapa kasus dapat mengurangi agitasi, delusi, dan halusinasi. Selanjutnya, B. Antidepresan. Obat antidepresan sering diberikan pada pasien yang mengalami depresi mayor. Selain itu, juga untuk membantu meningkatkan mood individu yang terdepresi. Obat ini lebih memberikan efek pada membangkitkan energi. Obat antidepresan cenderung mengurangi depresi pada aspek fisik. Yang selanjutnya C.
antipsikotik. Obat antipsikotik sangat efektif untuk menghilangkan halusinasi dan konfusi dari satu episode skizofrenia akut serta membantu pemulihan proses berpikir yang rasional. Yang terakhir, D. Litium. Bangsa Yunani pertama kali menggunakan metal litium untuk obat-obatan psikoaktif. Mereka menentukan kandungan air mineral untuk pasien dengan gangguan bipolar afektif. Hipnosis. Hipnosis menurut psikoanalisis adalah keadaan regresi sebagian, di mana subjek kekurangan kendali dalam kesadaran yang nyata, dan karenanya bertindak secara impulsif dan terlibat dalam pembuatan fantasi, menurut Gill tahun 1972. Sedangkan menurut Kirsch dan Lin tahun 1995, hipnosis adalah sebuah prosedur di mana seorang praktisi mensugestikan perubahan sensasi, persepsi, pikiran, perasaan, atau perilaku dari subjek. Selanjutnya, teori-teori mengenai hipnosis. Yang pertama, teori disosiasi. Teori ini menyatakan bahwa hipnosis seperti mimpi yang jelas dan bahkan dikasih sederhana yang melibatkan disosiasi, yaitu terpisahnya kesadaran di mana satu bagian pikiran bekerja sendiri dan terlepas dari kesadaran lainnya. Yang kedua, teori sosiokognitif. Teori ini menyatakan bahwa efek hipnosis merupakan hasil interaksi antara pengaruh sosial yang dimiliki penghipnosis dan kemampuan, kepercayaan, serta harapan subjek. Selanjutnya, meditasi. Kaitan kesadaran dengan kesehatan dan kesejahteraan. Meditasi melibatkan pencapaian kondisi pikiran yang tenang ketika pikiran tidak dipenuhi oleh kekhawatiran. Meditasi bermanfaat mengatasi penyakit fisik, psikologis, serta sistem imun tubuh. Meditasi penuh kesadaran adalah alat yang kuat untuk menghadapi masalah dalam kehidupan karena cara individu memikirkan tentang kehidupan dan pengalaman memainkan peran untuk menentukan apakah individu tersebut merasakan tertekan dan khawatir atau tertantang dan bersemangat dalam hidup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi kesadaran. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahami apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.